Pak Obo lagi mau menanam timun suri. Bekas kemarin tanam jagung di tahun baru itu ya kita menjual sampai 7 ton. 7 ton loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Hai sahabat Niaga Tani Potret Bantenku. Ketemu lagi nih sama aku. Udah lama nih kita nggak ada konten di YouTube nih. Langsung ke perkebunan ini. Nah, kali ini Niaga Tani lagi di mana ya? Nah, kali ini aku lagi ada di daerah Sepatan. Mau ngobrol sama siapa? Mau ngobrol sama seorang petani yang keren banget. Yuk kita kenalan sama siapa ya kira-kira ya. Ikutin terus Niaga Tani Potret Bantenku. Halo, selamat sore Pak Sore. Obo. Nah teman-teman, ini dia nih petani yang tadi aku bilang nih, petani yang keren banget. Siapa sih nggak kenal sama beliau? Ini dia Pak Obo. Pak Obo sehat Pak Obo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. Pak Obo sehat. Ketemu lagi nih kita nih Pak ya. Ya, Ketemu langsung lagi melihat kegiatannya Pak Obo. Lagi ngapain nih Pak Obo? Pak Obo lagi ngapain nih Pak Obo nih sore-sore Pak Obo? buat ini bedengan untuk menanam timun suri. Bedengan itu Ya. apa Pak kalau boleh tahu ya Pak ya? Bedengan itu ya untuk tempat yang menanam. Jadi kita ini seperti inilah bedengan ini. Oke. Nah, ini nanti akan ditanami apa nih, Pak? Timun suri. Jadi di sini nanti akan saya tanam timun suri semua. Sama Oke. ada sana juga. Gitu. Memang ini bekas kemarin tanam jagung Ha-ha. di tahun baru itu ya kita menjual sampai 7 ton. 7 ton loh. Keren banget. Alhamdulillah ya. Kali ini Pak Obo lagi mau menanam timun suri. Pak Obo, ribet nggak sih Pak Obo? Gampang kalau timun suri Bu. Daripada kita tanam timun lalap lebih baik timun suri. Ya Iya. tanam sudah gitu aja, yang penting kita rawatannya menyiram gitu. Iya. Kalau rumit. Nggak terlalu rumit ya Iya. Pak ya. Tuh dia. Nah, lebih gampang nih daripada menanam masalah kan ya teman-teman ya Tania. Nah lanjut nih Pak Obo nih. Terus tanahnya sendiri nih Pak, jenis tanahnya sendiri nih. Ya. Alhamdulillah tanah di lahan saya itu memang pH-nya normal-normal saja karena saya jarang memakai pupuk kimia. Jadi saya selalu pakai organik dan ya dengan tausiah selawat aja. Jadi alhamdulillah tanah juga gembur. Oh iya. Nggak padat ya. Oh iya tuh teman-teman Niaga Tani tuh tanahnya bagus loh. Terus Pak untuk ada nggak sih Pak selain pupuk itu kayak vitaminnya gitu Pak? Vitamin ya kan saya belajar kadang suka ngaji Bu ya, mendengarkan katanya tanaman itu suka musik. Jadi daripada kita nyanyi ya lebih baik kita sholawat aja, menyiram dan bersalawat. Tapi alhamdulillah yang saya pernah alami ketika dulu kan pernah menanam benih kacang panjang dengan sholawat, alhamdulillah dari percontohan Kecamatan Sepatan Timur ya, alhamdulillah nggak pernah gagal. Karena saya juga menanam dengan ikhlas itu aja. Nah kunci utamanya itu ya Ikhlas, Pak ya. ya. Ikhlas terus diiringi dengan bersolawat tadi nih, Pak. Nah timun yang akan ditanam ini nih Pak ya, itu jenis ada nggak sih jenis timun untuk suri tertentu gitu Pak? Kalau yang sering saya tanam itu memang ya konsumen kita yang menyukai rasanya itu legit ya. Nah, saya kan setiap tahun itu sengaja membenihkan untuk menanam kembali, jadi kita tidak usah beli bibit kemana-mana karena memang timun yang saya tanam ini memang peminatnya banyak, peluang juga banyak kan ya. Jadi kita tanamnya itu ya benih lokal aja. Oke Pak, kita bisa nggak sih Pak untuk belajar bercocok tanam karena gini nih sahabat Niaga Tani sekarang ini yang sempet aku temuin ya Pak ya kayak gitu, kayak yang anak muda sekarang tuh memang ada sebagian yang menjadi petani muda ya Pak ya, milenial, petani milenial, tetapi ada juga yang anak muda ngapain sih kotor-kotor gitu Pak. Nih gimana sih Pak biar bisa seperti Pak Obo nih anak-anak muda ini nih Pak? Ya memang sulit Bu untuk memberikan
SDM tanpa kita buktikan. Mm-mm. Ya, contoh saya kan mantan karyawan di 2003 sampai 2019 jabatan saya leader, gaji saya 7 juta, tapi saya di 2019 mengundurkan diri jadi karyawan, meninggalkan jabatan dan gaji besar, saya ingin jadi petani. Memutuskan untuk jadi petani Ya, loh. sampai HRD dan personalia mentertawakan saya, tidak salah Pak Obo meninggalkan jabatan gaji besar untuk jadi petani. Saya bilang, tidak salah. Tapi alhamdulillah saya meninggalkan gaji 7 juta sebulan, tapi menjadi petani ini penghasilan saya itu hampir 20 sampai 30 juta per bulan. Nah, tuh gimana? Jadi petani loh bisa mencapai under 20 sampai 30 juta ya Pak ya Iya. per bulannya. Nah, tapi gitu ya sahabatnya ya Tani ya, kalau mau mendapatkan hasil yang baik ya harus bekerja keras dulu ya Pak ya Kerja gitu. keras, bisa dilihatkan dengan ikhlas. Pak, selama ini ada nggak sih Pak pelajar atau mahasiswi jurusan agri gitu yang datang mengunjungi Bapak gitu untuk Ada. belajar ada? Ada sering dari Mm-mm. kunjungan dari mahasiswa-mahasiswi dari Untirta. Ini juga kebetulan ada yang magang dari Padang, santri-santri sana, KKL, kalian belajar bertani dan berbisnis ya. Karena memang kebetulan saya sekarang sudah bekerja sama dengan Puskagro, yaitu programnya Pak Bupati Kabupaten Tangerang. Jadi di sana memang di bidang pertanian dan berbisnis. Nah, di sini mereka diajarkan untuk bertani. Nah, segi berbisnis saya ajarkan di Puskagro. Nah, Untuk packing sayuran yang bisa dikirim ke supermarket. gitu. Jadi diajarkan cara bertanamnya, terus setelah itu cara panennya, cara packingnya kayak gitu. Dan Jadi pemasarannya. dan pemasarannya juga nih buat teman-teman bisa nih menghubungi Pak Obo nanti. Pak Obo selama ini nih menanam timun suri nih Pak ya. Apalagi di cuaca sekarang yang kadang-kadang hujan deras, kadang-kadang panas terik banget gitu Pak ya. Ini ada pengalaman sebelum pengalaman kita kendala dulu deh. Ada nggak sih Pak kendalanya untuk menanam timun suri ini? Lanjut Iya. diberikan pengalamannya Pak. Kalau saya sih menanam apapun tidak ada kendala tuh. Yang penting tadi ikhlas ya. Terus kedua, memang setiap kita tanam itu kita harus memberikan hak-hak yang memang harus kita berikan. Termasuk ya hama-hama di ladang kita ini kan butuh makan juga ya. Kita harus persiapkan, jangan memikirkan untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, sengaja ketika saya menanam ini saya sering di samping-samping di sana itu ada jagung. Nah, itu tadi untuk menyiapkan makanan-makanan hama. Berarti itu salah satu trik nih timun surinya biar nggak ada hamanya gitu kali Pak ya? Iya. Oh bisa begitu. Tapi kalau kadang-kadang ada lah 1-2 dimakan sama hama nggak apa-apa. Itu kan namanya juga ibadah juga. Iya benar-benar. Oke deh Pak Obo, harapan kedepannya Pak Obo gimana nih untuk petani Indonesia dan untuk bercocok tanam ini gimana pengalaman? Ya. Harapannya? Harapan saya sih kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, jangan malu menjadi petani, karena petani itu menjanjikan, biarpun kita kotor, biarpun kita hitam, tapi di dalam lumpur itu ada mutiara yang tersembunyi. Nah, cakep. Langsung dibikin status WhatsApp nih. Oke, gitu ya Pak ya. Harapan Ya, kedepannya juga semoga petani-petani Indonesia ini makmur, sejahtera ya Pak ya. Nah, itu tadi dia sahabatnya Gatani ngobrol santai bareng petani yang luar biasa. Nah, Pak Obo ini nih petani yang keren banget. Pokoknya aku udah bilang dari awal kan, siapa sih yang nggak kenal sama beliau ini. Pak Obo, terima kasih Pak Obo. Ya. Tadi udah dikasih trik-triknya juga kayak gitu. Pokoknya sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang mau belajar dan langsung mau datang ke sini di mana Pak? Ini alamat Kampung Malang, Desa Gemposari, RT 0205, Nah, Sepatan Timur. Sepatan Timur. Ya sudah, sahabatnya Gatani, berhubung cuacanya sudah mendung, nanti takut kita kehujanan, kita pamit dulu. Terima kasih buat sahabatnya Gatani. Salam damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Obo. Iya, terima kasih.